Saya heran dengan gubernur yang satu ini, yes. Gubernur Kaltim yang selalu sibuk terus nyinyirin Kang Deddy Mulyadi. Saya terlalu sibuk bekerja hingga gak bisa bikin konten. Sekali bikin konten isinya nyinyirin KDM terus ya. Nyindirin Kang Deddy Mulyadi terus. Dan kita tahu semua, sekali kerja ini Gubernur Kaltim itu pengadaan mobil dinas 8M, kemudian rehabilita kantor dinas 25M dan sebagainya. Dan wah, didemo oleh masyarakat di sini. Kan ini ngaco sekali ya. Nah, mari kita lihat bagaimana Rudy Masud sebagai Gubernur Kaltim ini memberikan suatu pernyataan yang sangat-sangat memalukan dan bagaimana tanggapan yang sangat elegan dari Kang Deddy Mulyadi. Mari kita tonton pada video berikut ini. Gubernur ini bilang gak sempat bikin konten karena sibuk sekali. Sedangkan KDM berkata, jadi gubernur sebenarnya gak ada kerjanya, yang bekerja kepala dinas dan para bupati. Sabar bos, sabar. Kita bekerja pak, kita bekerja. Cuma memang kami bekerja jarang terliput, jarang disampaikan dengan media sosial karena kami lebih banyak bekerjanya ketimbang dengan kontennya. Tapi kalau memang dibutuhkan kontennya agar masyarakat bisa melihat, gak apa-apa juga. Nanti kita, karena kita sibuk sekali. Kita sibuk sekali. Kalau mau jujur, gubernur tuh gak ada kerjanya kok. Yang kerjanya kan kepala dinas, yang kerjanya para bupati. Gubernur kan gak punya wilayah. Jadi kalau gubernur sibuk, pura-pura sibuk itu. Kalau gubernur teto, ribut banget, pura-pura sibuk padahal gak ngapa-ngapain. Kenapa? Bagi saya, seorang pemimpin kepergian kemanapun harus ada produk yang dibuat. Gak bisa kalau nggak ada produk. Saya pergi kemanapun harus ada produk. Kesini ada produk, kesini ada produk, kesini nggak ada produk. Sesungguhnya hari ini, kenapa saya jadi banyak pekerjaan? Karena saya banyak mengambil pekerjaan. Pekerjaan layanan rakyat, pos pengaduan yang ribuan tuh ngapain gubernur bikin begitu? Orang bukan tugasnya kok. Itu tugasnya RT, RW, kepala desa. Kenapa saya bikin begitu? Karena saya nggak ada kerjaan. Daripada saya nggak ada kerjaan, lebih baik saya nerima aduan masyarakat dan saya menyelesaikan. Kalau gubernur lagi nambah lagi pekerjaan kabupaten diambil alih provinsi, kenapa? Saya nggak ada kerjaan. Kerjaannya kan punya bupati semua. Wilayah itu yang punya bupati, gubernur nggak punya. Gedung sate itu di kota Bandung wilayahnya. Nah, kenapa saya ingin menjadi gubernur yang mengorkestrasi para bupati, mengorkestrasi para wali kota? Cukup apa? Nggak usah rapat-rapat, WA. Pemilihan kepala desa yang terhambat karena regulasi di Indramayu itu selesai dengan WA. Pak Wakil Bupati WA saya WA Mendagri, dalam waktu 5 menit Pak Mendagri mengeluarkan surat edaran dan itu berlangsung. Negeri ini, iya saya tahu lah Pak, tenang atas perintah Bupati, tenang aja. Karena kan kalau Pak Wakil Bupati kan karena nggak ada kerjaan lebih sering WA saya. Nah, jadi itu ya sosok Rudy Masud, Gubernur Kalimantan Timur, yang bukannya alih-alih membuat konten atau memberikan visual-visual memberitahu ke publik gitu kan lewat media tentang program-program apa sih yang ia rencanakan, kemudian aktivitas-aktivitas Gubernur Kaltim itu bagaimana supaya masyarakat tahu, ya kan? Jelas apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, turun ke lapangan mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Ya boleh ditanya kepada masyarakat Jawa Barat apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi. Bukan sekedar konten ya. Selevel gubernur membuat suatu konten sambil memberikan sebuah solusi menjadi sebuah kebijakan. Baik kebijakannya dalam jangka pendek ataupun kebijakannya dalam jangka panjang. Tapi selevel gubernur membuat suatu konten yang akan dikonsumsi oleh publik, bukankah itu adalah suatu hal yang sifatnya adalah transparansi? Yang mana kita juga tahu ada undang-undang transparansi anggaran, ada undang-undang transparansi program dan sebagainya. Kenapa sih banyak sekali pejabat-pejabat yang merasa terancam eksistensinya oleh Kang Deddy Mulyadi? Saya heran. Seharusnya mereka bersama-sama ya saling berkompetisi untuk mendapatkan simpati masyarakat. Lalu apalagi selain kinerja yang bagus yang dirasakan oleh masyarakat, juga kan ada yang paling penting yang harus didapatkan oleh pejabat publik, yaitu atensi dari masyarakat. Atensi dari masyarakat yang memang kewajiban kita sebagai pejabat.
harus ada respon, harus ada timbal balik dari masyarakat juga. Bagaimana masyarakat pelosok, bagaimana masyarakat seluruh Indonesia tahu kalau suatu kebijakan, kalau suatu kegiatan pejabat ya tidak di-up ke media sosial. Bukankah itu adalah hal yang wajar? Dari dulu juga. Setiap program-program presiden, setiap apa yang dilakukan oleh pejabat, bukannya media massa juga selalu meng-up ke media. Tetapi ketika media sosial malah akun media sosial secara pribadi milik gubernur yang meng-up ke media sosial tentang kegiatan-kegiatan pejabat, kok sekarang malah banyak sekali pejabat lainnya yang menyindir tentang konten, bukannya lebih kepada membahas program yang sudah dijalankan, apa yang sudah dirasakan oleh masyarakat, bagaimana atensi masyarakat. Nah, seharusnya itu yang dibahas oleh pejabat-pejabat lainnya. Ya udah jelas, Kang Deddy Mulyadi mendapatkan 97% kepuasan masyarakat Jawa Barat atas kinerjanya. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Bisa dibilang itu pencapaian nomor 1 di seluruh Indonesia ya. Jadi Gubernur Deddy Mulyadi ini mendapatkan nilai positif ranking pertama dalam hal kepuasan masyarakat terhadap pejabat gubernurnya di masing-masing daerah. Bukan karena hanya sebatas konten saja, tetapi apa yang dirasakan oleh masyarakat. Sarana prasarana sudah mulai. Kita tahu semua, Kang Deddy Mulyadi dalam urusan sarana prasarana itu diprioritaskan. Kemudian banyak lainnya. Di Hibis Fantasi di Puncak Bogor juga banyak banjir, banyak longsor. Ternyata ada sebab akibat juga, ya kan? Jadi langsung saja Kang Deddy Mulyadi membubarkan ya yang namanya tempat wisata Hibis Fantasi yang menyebabkan pohon-pohon menjadi ditebang, digantikan dengan sebuah sarana yang memang tidak akan menyerap air, tidak akan ada penyerapan air hujan. Itu mengganggu ekosistem. Dan banyak lainnya. Seperti juga masyarakat mengeluhkan banyaknya mobil-mobil Tronton yang upperload yang membawa muatan dari tambang-tambang ilegal ya, menimbulkan polusi udara, masyarakat menjadi sesak. Kang Deddy Mulyadi lagi-lagi menjadi pahlawan juga dengan menghentikan aktivitas sementara daripada pertambangan itu. Bukankah itu memihak pada rakyat? Bukankah itu bukan hanya sebatas konten, tetapi dirasakan oleh masyarakat? Seharusnya pejabat yang lain lebih sibuk berlomba-lomba membuat suatu program yang nyata, bukan malah sibuk menyinyir Kang Deddy Mulyadi, bukan malah sibuk menyindir gubernur kontennya, tetapi apa yang dirasakan oleh masyarakat seharusnya itu. Menurut saya gubernur-gubernur yang sering menyindir Kang Deddy itu gubernur SDM rendah. Aneh saya juga. Kok bisa ya mereka sibuk nyindirin Kang Deddy Mulyadi, sementara atensi masyarakatnya tidak ditanggapi oleh mereka. Nah, bagaimana menurut kalian terkait Gubernur Kaltim yang selalu nyinyir KDM Mulyadi? Silakan baku hantam di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.